Oke teman-teman, bertemu lagi dengan saya dalam Komet ya. Komet bro, geser. Mari gitu ya. Podcast matematika. Edisi kali ini edisi tentang ujian asistensi mengajar. Baik ya, kita lanjut karena tadi ada tentang teknis teman-teman. Tadi dari awal apa yang kita lupa tadi? Terkait kegiatan Ya, AM ya, AM ngapain aja Mas Andri? Nah, untuk asistensi mengajar itu sebetulnya kegiatannya banyak. Oh, Terutama itu yang paling sering itu adalah ngajar, gitu. Ngajar di kelas seperti halnya guru. Kemudian selain ngajar juga ada kegiatan seperti piket. Nah, itu piket sendiri ada di beberapa tempat gitu Pak. Atau semisal piket gerbang itu ada gerbang belakang, gerbang depan. Kemudian ada lagi piket kantor dan juga ada piket perpustakaan gitu. Jadi itu rata-rata semua temanmu ikut ya? iya Pak, jadi dalam satu minggu itu 5 hari kerja itu setiap mahasiswa yang 7 orang itu pasti dapat bagian di setiap tempat piket gitu Pak. Oke. Kalau Mas Andri hari apa aja itu? Nah, kalau saya sendiri untuk piket itu di hari Selasa, Rabu dan Kamis Pak. Oke, coba Selasa gimana Selasa? Kalau Selasa itu saya piketnya itu di belakang gitu Pak, di gerbang belakang sekolah. Gerbang belakang sekolah. Oke, kalau Selasa, Rabu dan Kamis. Selasa, Rabu dan Kamis. Kalau Mbak Ceria, Kalau saya piketnya hari Senin, Rabu, sama Kamis. Senin, Rabu sama Kamis. Itu sama, di mana aja itu Mbak? Kalau Senin itu, kalau yang awal-awal di depan itu piket resepsionis. Itu nanti ngejaga di meja resepsionis. Kalau misal ada tamu. Nah ini baru yang resepsionis tadi. Nah, kalau di resepsionis ngapain? Resepsionis. Bukan gerbang depan atau Iya, resepsionis? bukan. Bukan. Kalau di resepsionis ngapain? Itu nanti kita jaga di meja resepsionis. Misal ada tamu, kita nganterin ke yang tamu mau tanyakan. Oh, jadi istilahnya nunggu kalau ada pengunjung, kalau ada apa gitu ya. Sepengalaman Mbak Ceria di resepsionis dapat apa itu? Dapat ini sih Pak. Pengalaman apa yang didapat dari Anda piket di resepsionis? Berjumpa dengan banyak orang, terus jadi tahu tempat-tempat di mana aja di SMA. Oke. Kalau sebetulnya kalau di resepsionis itu sepengetahuan Mbak Ceria itu biasanya kalau nggak ada anak-anak AM atau anak-anak PPL itu yang piket siapa itu? Kalau nggak ada itu yang piket dari orang TU Pak. Orang TU. Oh berarti Anda di situ masuk praktiknya praktik persekolahan ya. Oke. Kalau Mbak Desinta. Kalau Mbak Desinta di mana saja Mbak? Perpustakaan, Oke. kantor. Perpustakaan ngapain? Oh ya, di Perpustakaan. perpustakaan kalau awal-awal tadi itu membantu membagi buku pelajaran, terus nomorin buku juga, Membantu sama ngecap buku membagi buku pelajaran. Itu gimana maksudnya? Buku paket gitu Pak, pegangan siswa. Oh, jadi siswanya dipinjemi gitu atau? Iya, dipinjemi. Sama Itu waktu awal waktu awal pembelajaran ya. Iya, waktu awal pembelajaran. Awal naik kelas, awal semester gitu ya. Itu dikasih buku. Kalau di SMA, kamu di mana? SMA Negeri 1 Setayu ya? Iya. Nah itu buku yang dikasih itu lengkap gitu atau ada beberapa mata pelajaran yang nggak ada atau semua mata pelajaran ada di sana? Iya, lengkap. Cuman yang kelas 12 udah nggak ada lagi Pak pegangannya. Yang kelas 10 sama kelas 11. Kamu bagiin buku aja? Bagiin buku. Ikut nonton nggak Bapak? Iya. Oh kelas 11 itu dikasih ini gitu. Kan ditata tapi mereka yang ambil gitu Pak. Ditata tapi mereka yang ambil? Iya, jadi didata per kelas gitu. Diambilnya per satu kelas. Nanti siswanya juga kan masing-masing nomornya beda ya Pak. Jadi nanti ngembaliinnya tuh mereka sesuai nomor dengan. Kamu ikut juga Pak? Itu, iya. Coba jelasin, saya kok kurang paham ini. Jadi gini Pak, itu kan buku tiap mata pelajaran itu nanti ditata, disusun. Kayak misal seni budaya, terus matematika sendiri, matematika wajib, matematika. Oh, jadi tidak disusun per anak gitu ya, enggak ya? Jadi disusun per mata
pelajaran. Ah, Terus anaknya kayak di swalayan gitu ya, ambil satu-satu gitu atau iya, gimana? ada yang kayak gitu. Atau diambilin? Ada sepengalaman saya itu ada yang kayak gitu. Terus ada juga yang udah disusun, misalkan oh ini kan bukunya itu semuanya berarti semua mata pelajaran ditembus semua dan udah ada nomor absennya. Oh, berarti kan tinggal ngambil satu paket tuh. Ada yang Banyak langsung sekali nggak Mbak itu bukunya itu? banyak. Ada. Nah, terus kalau bawa pulang gimana itu? Kalau banyak. Ya, mereka ada yang bawa tali, ada yang bawa kresek gitu, Oh Pak. gitu ya. Jadi memang banyak gitu ya. Boleh nggak dibawa? Ini saya bawa separuh dulu, boleh nggak? Boleh. Boleh. Tapi anaknya balik lagi berarti, Pak. Ada yang kayak gitu? Ada. Oh, nggak kesulitan kalian baca bukunya. Oke, kalau kamu di mana saja itu? Sama Pak, berarti Rata-rata di perpus, depan, Perpus, belakang, resepsionis, kantor, kantor. terus ada lagi nggak? Udah piket itu ada 5. Iya, iya. Kalau kantor, Mbak, ini pengalamannya apa? Yang didapatkan di kantor? Ya berarti kan kalau pagi itu kan kita ini ya Pak, ngabsenin anak-anak. Pengalamannya berarti kita bisa Dengan pengalamannya berarti, tapi apa sih? Oh. Real pengalaman yang kamu dapatkan itu apa itu loh? Dari kegiatan piket di kantor itu, kamu dapat ilmu apa? dapat ilmu. Ya berarti nanti ini siswa yang bisa tahu jam siswa ada yang terlambat ada yang enggak. Terus ada juga kalau di kantornya nanti bisa ngurusin yang keluar masuknya itu Pak. Izin keluar masuk siswanya. Izin keluar masuk Kalau terlambat berangkat itu kan berarti ngambil surat izin masuk. Nah kalau mau udah pelajaran terus siswanya mau keluar berarti ambil surat izin keluar itu terus sekarang lain gitu. Iya. Itu kalau untuk apa namanya di praktek persekolahan ya. Kalau praktek persekolahan itu terkoordinir nggak Mbak di pengalaman kamu dalam kelompok? Ini ada salah satu struktur nggak ini? Ketua siapa gitu Ada di kelompok? Sekretaris ada. Sekretaris. Ini terstruktur nggak kerjaannya itu? Apa namanya dalam piket persekolahan ini? Terstruktur maksudnya itu tertata gitu. Ya, tertata sehingga tidak tabrak-tabrakan satu sama lain gitu. Oh iya, bisa Pak. Misalkan juga kalau kan ada ya yang udah dijadwalin, misalkan hari ini bisa, tapi kadang kalau guru pamongnya minta menggantikan ke kelas itu, ada yang nge-backup juga Pak. Nge-backup Piketnya. piket, maksudnya diganti teman yang Iya, slow gitu ya. Jadi ada beberapa yang slow memang disengajain. Tapi jadwal asalnya ada. Ada. Jadwal asalnya ada. Oke, sudah. Ini sudah disusun lapor belum ya? Laporan mingguan. Laporan akhir Oh, belum mulai Pak. belum ya. Nah itu nanti kalau diceritakan itu Mbak di laporannya itu seperti apa. Soalnya pasti harusnya ketika dulu sebelum kalian terjun itu diberi bagaimana cara membuat materi kegiatan dan lain sebagainya. Oke, itu adalah praktek persekolahan ya. Selanjutnya tentang memang kegiatan AM itu aja atau ada yang lain? Ada. Apa kegiatan yang lain? Pengalaman selain ya tadi Anda ceritakan mengajar di kelas. mengajar di kelas. Oke, ini kalau mengajar di kelas saya kira hal baru ya. Maksudnya ya Anda dulu pernah ya mendapat mikro kecil gitu ya. Oh, mikro kecil. Mikro teaching ya. Mikro teaching ya. Ngajar tapi kecil. Itu kan yang Anda ajar itu teman Anda gitu. Berbeda dengan sekarang ketika ngajar ya terjun beneran. Gimana itu? Ya pesan-kesan pengalamannya itu seperti apa itu? Kalau bisa diceritakan nanti cerita satu-satu. Saya dulu berarti. Ya boleh, Bumi Pak aja. Jadi saya itu mengajar kelas 12 MIPA. 12 MIPA, hanya 12 MIPA. Iya, karena dari guru pamong sendiri itu menyarankan kalau
berarti rekan saya yang sepamong ya Pak? Sepamong. Di Sintani. Sepamong ini Iya, siapa? Sepamong. Guru pamongnya siapa? Pak Sustianta. Pak Sustianta. Oke. Lanjut. Itu di 12? 12 MIPA. 12 MIPA. Ah. Terus bapak itu tuh pernah bilang kalau kalian mampu kelas 12 IPA aja, karena katanya kalau kelas 12 IPS agak lebih effort lagi gitu kan. Terus Lebih effort ya. jadi Kalau IPA lebih gampang. ya lebih setidaknya lebih gampang diatur gitu kan. Oh, emang kenapa itu kok gitu? Eh, Sepengetahuan jenengan itu ini kan testimoni dari Pak Iya, Pak Sustianta. Sustianta bahwa oh kalau IPS itu lebih effort ya lebih ya. Iya. Kalau IPA itu ini emang kamu membuktikan itu enggak? Membuktikan enggak? Ya pernah membuktikan, tapi kalau di kelas 12 IPS itu paling kita disuruhnya itu kayak gantiin Pak Sustianta kalau lagi berhalangan masuk. Iya. Jadi kita suruh Lah ya kan bikin tugas. artinya pernah membuktikan. Ya, pernah. Itu memang betul kayak yang disampaikan Pak Sustianta itu Gitu. bahwa ngajarin anak IPS itu lebih effortnya lebih gede daripada. Lebih sabar lagi gitu kan. Oh, apa itu Mbak yang maksudnya lebih sabar itu? Dari Karena mungkin bisa dilihat dari karakteristik anaknya seperti apa. Kalau anak IPS seperti ini, kalau IPA seperti ini. kalau sebenarnya kalau ramainya itu sama aja ya Pak. Rame ya, IPS. gaduh ya. Tapi kalau yang IPA itu kalau pengalaman saya kalau dikasih tugas ya mereka tetap kerjain. Nah kalau IPS tuh kadang ada beberapa anak yang malah pergi ninggalin kelas gitu. Terus ada juga yang Kalau IPA enggak gitu. ya sama sih Pak, tapi Oh, nanti tetap sama gini. tapi ujungnya itu tetap ngumpulin gitu. Oh, kalau IPS Ada enggak juga. gitu. Gitu sih Pak. Oke. Nah terus kalau ngajar kelas 12 saya kan jadi Pak Sustianta itu kan ini ya Pak, kelas 12 MIPA-nya ada 3 kelas ya. 12 12 MIPA-nya itu ada 3 kelas. Oh. Jadi yang Pak Sustianta. Nah, itu berarti dikasih KT kita semua. 12 Ini. 12 coba ada 3 kelas ya. Nah. Jenengan 12 MIPA 2, 12 MIPA 3. Mbak. Terus ini 12 MIPA 3, 12 MIPA 4. Oh. Jadi 12 MIPA 3 itu pernah diajar sama kita berdua, gantian gitu. Oke. Heeh. Coba ganti pengalamannya ini. Pernah juga ngajar IPS? Enggak ngajar sih Pak, tapi pernah ngamatin Pak Sus ngajar sama yaitu ngasih tugas. Oke, itu kalau cerita saya tertarik itu maksudnya. Kenapa kalau anak IPS lebih cenderung effortnya lebih tinggi ngajarnya daripada IPA? Kalau menurut Mbak Desinta? Effortnya itu karena kalau karakter itu ya sama lah ya Pak. Masih Maksudnya? usia remaja gitu kan, Oke. ya masih wajar. Hmm. Yang bikin effortnya itu kalau menurut saya dari mengajarnya itu, mereka kalau anak IPA itu kan yang basicnya udah matematikanya udah bagus ya Pak. Nah kalau IPS kan masih kurang memang. Yo, oh gitu karena itu. Emang kerasa ya ngajarin Iya, matematika. kerasa. Tapi kan matematikanya berbeda ya. Iya, matematika wajibnya sama. Tapi kalau IPA kan ada matematika peminatannya juga. Kalau Yang IPS-nya matematika yang wajib. ngajarin matematika wajibnya aja mungkin udah berbeda ya. Iya. Penangkapan mereka itu. Oke, kamu tadi kelas berapa? Kelas 12 12 IPA 3 sama 12 IPA 4. 4. Ini 1 2. 3. 2 3 3 4. Oh, jadi ada irisan di 3 itu tadi ya. Ada. Yang bareng-bareng. Oke. Kalau ngajarnya berapa kali itu sudah? Ya dari awal penerjunan itu selang seminggu kita udah ngajar. Mengajar terus sampai Iya Pak, udah benar-benar diserahin sama Pak. 4 bulan tuh. Iya. Oke. Kalau Mbak ini Mbak Ceria, ya Mbak Ceria. Mbak Ceria ini satu pamong nggak sama ini? Iya. Iya Pak. Pamongnya sama Pak siapa? Bu apa? Beriring. Bu Ririn. Bu Ririn itu yang anu nilai kemarin ya? Bukan? Iya. Oh ya Bu Ririn. Oke. Kalau jenengan pengalaman di itu gimana? Pengalaman praktek mengajar ya? Kalau praktek persekolahan tadi. Kalau saya itu kebagian kelas 11 IPS 1 11 IPS 1. ya, sama 11 IPA 3. Cuma 11 IPA 3 Nah, ini itu jarang-jarang.
Nah, ini yang ngajar. Kalau kamu kan IPA ya, IPA terus. Kalau ini dapat IPS. Kalau Mas Andri dapat IPS juga, Pak. IPS juga. Berarti kan kalau ini kan cuma ganti-ganti ya. Kalau kamu kan menghadapi itu. Ya, Betulkah yang diceritakan mereka itu kira-kira? sebetulnya ya betul, Pak. Betul gimana? Nah, kalau saya itu, Pak, saya itu ngajar di kelas 11 PS3 gitu. Itu PS3. memang betul-betul saya yang ngajar di dalam gitu. Nah, Iya. kemudian kalau dibandingkan dengan yang IPA 3, sekelas IPA 3 itu kan beberapa kali kan masuk di kelas IPA 3 itu kita berhalangan gitu, Pak. Nah, cara mengajarnya itu lebih mudah di IPA gitu, Pak. Jadi kita itu lebih dihargai di kelas IPA dibanding kelas IPS gitu. Oh, ini dihargai ya, maksudnya cara mereka menghormati guru, Ya. cara mereka menghormati ya, walaupun teman-teman ini teman-teman masih mahasiswa ya PPL, AN gitu ya. Cuma contohnya Mas, menghargai itu seperti apa itu? Nah, semisal gini, Pak, ini memang udah terjadi ya, Pak, di kelas IPS 3 gitu, Pak. Pernah di suatu hari itu saya mengajar di kelas IPS 3. Nah, itu siswanya itu memang di kelas saya itu pas di jam pelajaran ke-9 ke-10 gitu, Pak, di jam pelajaran terakhir gitu. Ya. Nah, jadi mungkin siswa itu udah mulai ngantuk atau apa segala macam. Jadi siswa itu ribut. Ada beberapa siswa itu yang main game. Main game. Ada main Boleh game. bawa HP ya? Sebetulnya itu boleh, Pak. Sebetulnya boleh atau sebetulnya tidak? Boleh, Pak. Oh, sebetulnya boleh. Iya. Berarti boleh bawa HP ya? Ya, boleh, Pak. Boleh. Oke. Kemudian ada beberapa siswa yang tidur. Kemudian ada yang siswa yang keluar gitu, Pak. Keluarnya itu keluar apa maksudnya? Kalau Keluar. keluar ke kamar mandi kan biasa ya. Iya, Ini Pak. keluar apa maksudnya? Keluar kelas gitu, Pak. Ada satu kejadian itu, Pak. Itu memang pas di awal ya, belum beberapa kali pertemuan itu siswa itu keluar gitu tanpa seizin saya gitu, Pak, ketika mengajar. Nggak izin ya? Nggak izin. Tiba-tiba nyelonong keluar Nah. gitu. Terus dia kembali lagi itu tetapi tidak ke kelas, di depan pintu. Dan Nah, pintu. itu nanya. Ngapain jaga pintu? Nggak tahu juga, Pak. Namanya berdiri depan pintu. Saya nanya gitu kan, Pak, kok keluar gitu. Terus anaknya bilang gabut aja Mas di dalam gitu. Jadi kan perasaan kita juga kan, Ya. wah ini Nggak gimana? dihargai ya. Nggak dihargai. Oh, itu ya. Nah, beda Itu sama- PS ya? Ya, ini PS 3, beda sama IPA 3. Nah, kalau IPA 3 itu siswanya itu lebih aktif. Nah, kalau semisal ada yang permisi itu pasti izin gitu, Pak. Kalau mau keluar permisi ya. Nah, Izin. nah, itu untuk yang IPA 3 juga yang main HP itu paling yang ngerjain tugas, nggak ada yang main game, terus yang tidur juga nggak ada gitu, Pak. Ya, ini kalau istilahnya kamu sudah mulai real ya menghadapi anak gitu. Anak itu macam-macam, ada yang seperti itu. Nah, pengalaman kemarin ya Mbak Ceria. Pengalaman kemarin itu kalau ada anak seperti itu yang kamu lakukan itu apa? Kan ada anak yang tidur, ada anak yang keluar tanpa izin, ada ya semacam-macam main game dan lain sebagainya. Tindakannya itu apa? Kalau dari saya kan waktu pertemuan pertama kedua masih saya diemin. Mungkin saya beradaptasi dengan kebiasaan Diemin. mereka ya. Terus selanjutnya saya bikin peraturan Oke. sebelum mulai Pelajaran. Peraturannya itu yang pertama biasanya di 1 jam pertama itu saya tidak izinkan mereka buka HP. Oke. Ya, terus nanti Jalan nggak itu? Tidak jangan buka HP nggak mereka apa masih ada yang nyolong-nyolong atau sengaja menunjukkan mereka buka HP gitu? Kalau di pertemuan-pertemuan awal saya bikin perjanjian itu masih dilaksanakan IPA. Tapi semakin kesini mereka lupa sama perjanjian itu. Kenapa nggak diulang tiap pertemuan gitu? Saya setiap itu sudah mengingatkan Pak, jam pelajaran jangan buka HP dulu, nanti jam berikutnya baru boleh. Oke. Terus, tapi di ini nggak didengerin di akhir-akhir, cuma di awal aja. Terus nanti Terus tindakanmu apa ya? saya tegur langsung. Habis itu berhenti nih Pak. Nah, habis itu lanjut lagi mereka gitu. Jadi mungkin karena emang karakteristik sih Pak. Negurnya gimana negurnya? Makanya di awal udah ada perjanjian baru menjalani. Jadi tolong perjanjian itu dilaksanain dulu. Oh iya. Kabarnya ya, kalian ngajarnya selalu berdua ya? Ya betul, Pak. Nah itu kenapa itu? Kan kalau ngajar biasanya 1 orang aja. Sebetulnya ngajarnya itu cuma 1 orang, Pak, tapi
salah satunya itu ikut sebagai kayak semisal nge-backup, ngebantu siswa gitu. Jadi yang ngajar itu cuma satu orang, nah yang satunya itu ke belakang gitu Pak. Nah, semisal ada di belakang, maksudnya di kelas bagian belakang. Iya betul Pak. Nah. Jadi semisal kalau ada siswa yang bertanya boleh ke yang satunya atau satu lagi gitu Pak. Oh, Jadi sebetulnya kalau ngajarnya itu cuma satu orang. satu orang, ngajar satu orang. Itu ngefek nggak? Ngefek nggak? Maksudnya ngefek nggak dalam pembelajarannya itu ketika dua orang? Sebetulnya iya sedikit itu ngefek Pak. Kayak semisal satu orang itu ngejelasin di depan, nah satu orang lagi di belakang itu semisal siswa nanya, Mas ini gimana? Oh. Nah itu bisa jelasin gitu Pak. Jadi lebih kepada biar mengcover seluruh kelas gitu ya? Iya betul Pak. Bukan karena kamu, saya takut Mas ini hitungan gitu kan ya? Bukan. Terus kayak misal setelah ngajar itu kan ada rasa energinya terkuras itu kan ya Mas. Terus biasanya kalau misal habis ngajar tuh ke belakang terus cerita gitu, jadinya enak banget dari Cerita ke belakang mana? Ke belakang kelas? ke ini ke belakang nemuin Kayak nemuin temennya. Iya kayak diskusi gitu Pak. diskusi. Oh. Nah, jadi semisal Lalu diskusi di sini ada siswa-siswa itu tak apa-apa ya? gini Pak, itu kan semisal Mbak Angel itu ngajar dulu. Nah setelah itu dia ngasih tugas, siswa ngerjain tugas, nah itu baru dia ke belakang bagi diskusi. Semisal entah terkait materi ini, nah diskusinya seperti itu. Jadi nggak sendiri, berpikirnya gitu nggak sendiri gitu. Tapi memang sebetulnya ketentuan dari gurunya itu apa namanya, satu orang ya, bahwa Mas Andre mengampu 2 kelas, Mbak Ceria 2 kelas gitu. Iya Pak. Tapi akhirnya karena bareng jadinya 4 kelas terus-terusan gitu. Enggak Pak, itu sebetulnya kami itu satu orang itu satu kelas gitu Pak. Satu Oh. orang satu kelas, jadi Oh, satu kelas. iya Mbak Angel itu di 11 IPS 1, IPS 1. saya 11 IPS 3 gitu Bang. Jadi Ya. semisal Mbak Angel ngajar di IPS 1, saya ikut masuk, yaitu tadi sekalian nge-backup. Kemudian kalau masuk di IPS 3, saya ngajar Mbak Angel yang nge-backup juga gitu Bang. Ya. Oke, itu kan praktek mengajar ya. Ya. Gini, saya ingin tahu bahwa sebetulnya hal seperti itu kan sudah dipelajari Anda melalui micro teaching, melalui perencanaan, melalui evaluasi pembelajaran, dan banyak hal tentang itu untuk membekali teman-teman terjun langsung ke sekolah gitu ya. Apakah itu semua terpakai ketika teman-teman melaksanakan di sekolah gitu? Terutama untuk mengajar ya. Kalau para persekolahan itu lebih ke sebetulnya manajemen pembelajaran, manajemen sekolah gitu. Atau kalau di kita mata kuliahnya manajemen pendidikan gitu ya. Nah itu apakah sumbangsihnya seperti apa? Kalau dari saya kemarin sih Pak. Contoh, pakai contoh. Jadi ketika pembelajaran itu seperti apa? Kan nggak mungkin ujuk-ujuk langsung ngajar gitu ya. Harus ngapain dulu gitu. Itu biasanya mempersiapkan mental siswa ya Pak, kan kayak misal pergantian jam kan, habis pergantian jam, terus kalau nggak habis istirahat, kan siswa kan kayak masih belum bisa fokus langsung, apalagi langsung dikasih soal matematika kan kayak kasihan gitu ya. Nah itu kalau dari saya itu dengan memberikan ice breaking. Oh, kanggo ya breaking ya, itu dilaksanakan. Nah, tapi sebelum ke kelas itu kan kalian biasanya buat RPP gitu. Oh, ya. Nah, itu dibuat nggak? Dibuat. Iya, tetap dibuat. Dibuat RPP-nya. RPP-nya hubungan RPP dengan gurunya gimana? Dikonsultasikan bersama-sama atau sendiri jenengan yang sunat itu dikonsultasikan atau gimana? Ya, dikonsultasikan. Tapi yang buat teman-teman ya, yang membuat teman-teman kasih tahu ke guru kamu. Nah, pengalamannya ketika bimbingan RPP ini selalu di ACC atau ada yang dicoret-coret? Ya, pasti ada yang direvisi. Ada direvisi, kurang gini gitu sama itu. Itu formatnya ngikuti yang dikasih dari sana ya, dari SMA tadi sekali. Iya, tapi dari guru pamong saya dikasih kebebasan untuk boleh pakai dari format dari kampus, boleh dari bapaknya. Oh, formatnya. Sana itu kurikulum apa sih? Sudah pakai kurikulum Merdeka atau masih? Sudah Merdeka ya? Tapi
Tapi kalau yang kurikulum merdeka itu hanya untuk kelas 10. Jadi kami kelas 11 dan kelas 12 masih kurikulum 2013. Oh, masih kurikulum 2013. Oke. Dalam mengajar teman-teman tuh adakah kesulitan? Ngajar matematika apalagi ya. Nah, teman-teman juga masih belajar matematika. Adakah kesulitan atau sudah mudah itu ngajar matematika? Oke. Ada nggak kesulitannya? Tadi nih Pak. Kesulitannya ya ada ya Pak. Ada kesulitan dalam bentuk apa itu Pak? Dalam menghadapi siswa kadang Pak. Bukan yang itu, maksudnya materi ya. Oh, terkait materinya. Terkait materinya. Apakah tentang materi trigonometri misalnya, ternyata Anda itu nggak bisa trigonometri misalnya. Oh. Itu ada nggak kesulitan seperti itu? Ya kalau jadi manusia biasa ya Pak ya, pasti ada. Cuman kebetulan untuk kelas 12 ini kan semester 1 Iya. masih materi dimensi 3 sama statistika. Oke. Jadi menurut saya ya belum ada yang bikin Maksudnya kesulitan. Anda sudah menguasai lah Iya, ya, alhamdulillah. bisa lah untuk ngajarin ke teman-teman. Cuma nanti tinggal bagaimana cara menyampaikannya kepada siswa itu sehingga siswa kebanyakan nih dari teman-teman nih pakai model, metode ataupun pendekatan apa yang Anda favoritin itu untuk mengajarkan matematika kepada teman-teman yang ada di sana, ke siswa yang ada di sana. Kalau favoritnya sih dari Kan di saya RPP itu biasanya ada ya. yang main sambil belajar gitu Pak. Oh, pendekatan apa Bu? Main sama- Pendekatannya, saya kira metodenya. Ya metode apa? Metode kan macam-macam. Strategi apa? Kooperatif kah? Apa gitu loh Mbak? Oh iya, kooperatif sama discovery learning. Discovery learning Iya. ya. Oke. Kalau discovery learning itu ngajarinya gimana ya? Jadi kayak kita masih masalah tapi juga diarahin siswanya. Penemuan baru. Jadi discovery learning itu kenapa? Memang siswanya siap kak dengan itu? Atau sana itu sebetulnya siapnya hanya dengan apa ya? Pembelajarannya konvensional aja itu. Diajar dengan discovery jalan nggak itu? Jalan, Pak. Jalan ya. Iya. Pernah neliti nggak? Maksudnya pernah diamati nggak? Oh nilainya bagus-bagus. Pernah sudah mengalami ujian di sana? Ulangan harian sih. Ulangan harian. Iya. Ulangan harian itu gimana anunya? Hasilnya? Ini kan di full diajar teman-teman ya. Iya. Jangan-jangan tambah jelek-jelek semua nilainya. Ulangan harian kalau dari 2 kelas yang saya ampu waktu itu Nah. ada yang bagus ada yang enggak. Nah itu rata-rata lah Pak. Rata-rata Banyak yang mencapai KKM nggak atau salah satu kelas ada yang banyak dan satu kelas ya dikit yang mencapai KKM. dikit itu berapa persen? Nggak nyampe 20%. Bukan yang 20, jelek sekali itu. Iya. Kenapa itu? Kalau kan guru itu harus gitu ya, senantiasa menganalisis. Dan PR nih, ketika jarang yang atau sedikit yang mencapai KKM itu berarti ada masalah. Iya. Kita nggak bisa ngomongin, oh inputnya jelek-jelek, nggak bisa. Ini terus tanggung jawab guru gimana caranya untuk menaikkan, memberi pemahaman kepada mereka gitu. Mungkin ada yang salah gitu. Kira-kira analisismu itu apa itu sehingga kok kurang dari, kalau saya yang juga tinggi tidak bahas ya, artinya metode atau pendekatan atau apa yang kamu pakai itu sudah oke. Cuma yang rendah ini, rendah. Itu karena materinya. Yang pertama emang karena materinya dimensi 3. Dimensi 3 itu kan berarti tentang bangun ruang ya Pak. Nah, kalau bangun ruang itu kan biasanya soal-soalnya itu cuma dikasih kata-kata doang. Maksudnya kayak bentuknya kata-kata. Nah, dan kalau dalam bentuk kata-kata kan kalau kita nggak gambar Ya. bangunnya kan Ya. susah ya. Nah, siswa itu di kelas itu kebetulan emang malas-malas buat gambar. Oh enggak. Jadi mungkin abstraksinya kurang. Anak itu ketika kata-kata dia bayangin sesuatunya kurang. Istilahnya apa ya di matematika ya? Komunikasi matematisnya kurang. Nah, jadi ketika segitiga, ngomong segitiga, itu kan kata-kata ya. Cuma ketika bayangin segitiga itu nggak bisa. Nah itu loh. Nah, jadi itu harus diperbaiki. Itu salah satu PR. Ada mungkin yang lain, analisis yang lain selain itu. Itu IPA ya. Kalau kamu yang ada nggak kesulitan seperti itu? Tentunya ada Pak, yaitu ya niat siswa aja sih Pak. Niat. Iya. Apa nggak pada niat? Nggak pada niat ya itu Pak. Jadi Oh. kebanyakan itu terutama laki-laki gitu ya Pak. Laki-laki. Kalau laki-laki itu
iya kadang loncat-loncat gitu, kayak misalnya kebetulan saya juga di kelas inklusi gitu Pak. Ada siswa yang inklusi di kelas saya gitu. Nah jadi siswa itu terutama laki-laki tadi itu niat untuk belajarnya itu masih bisa dibilang kurang gitu Pak, atau rendah gitu niatnya. Tapi sebetulnya itu bukan suatu alasan ya. Jadi siswa itu ya adanya seperti itu teman-teman. Jadi ya tugas guru lah yang membuat mereka menjadi niat, mereka menjadi semangat, kayak gitu. Kita nggak bisa melempar, yaitu mungkin analisis awal ya. Sehingga setelah mengetahui analisis awalnya seperti itu, maka tindakan apa yang diambil, kan gitu. Nah, kita nggak bisa sampai akhir menyalahin misalnya, oh anak-anaknya nggak bisa, oh ini dari inputannya nggak bagus, nggak bisa seperti itu. Ya, anak sudah masuk, sudah diterima sebagai siswa, bahwa dia belajar di situ, ya tanggung jawab kita nanti seperti apa pelaksanaan. Nah, gitu. Iya sih Pak, mungkin karena itu tadi sih Pak, karena kita yang bukan asli guru di sana, jadi mereka juga kurang menghargai kita gitu Pak. Terutama guru ini juga ya Pak, sebelum kemarin ngajar di sana, itu kan ada observasi gitu Pak dengan guru pamong ngajar, kami yang mengamati di belakang. Sementara untuk guru pamong itu sendiri, guru matematika mereka sendiri itu kayak kurang dihargai gitu Pak. Jadi gurunya itu juga kayaknya ya Pak, kalau kami lihat itu juga udah mulai kurang ini di kelas itu gitu Pak, kurang diperhatikan juga sama siswa gitu Pak. Jadi gurunya itu juga kemungkinan sudah capek di kelas itu gitu. Makanya mungkin diserahkan ke kita mungkin sebagai latihan kita juga untuk menghadapi kelas yang seperti itu. Nah, terus tindakan apa yang kamu lakukan di situ kan? Kan itu yang penting sebetulnya. Kalau itu masalah ya sudah biarin masalah. Tindakannya gitu. Sebenarnya tindakan ada beberapa gitu Pak. Untuk meningkatkan niat belajar siswa itu ada beberapa, misal yang kamu gunakan apa? Ya itu tadi nilai, siapa yang aktif itu nilainya akan bagus gitu Pak. Oke. Kemudian siapa yang mendapatkan nilai bagus itu saya kasih door prize gitu. Sudah dikasih door prize ya? Iya Pak, misal kayak makanan atau minuman gitu Pak. Nah, tapi tetap aja Tertarik nggak mereka? Ya untuk beberapa siswa itu tertarik gitu Pak, terutama yang cewek. Oke. Siswa cewek itu. Tapi kalau untuk yang cowok itu masih kurang. Iya, itu pengalaman ya, pengalaman teman-teman nanti ketika menjadi guru di sekolah apapun itu ya siswa harus diterima seperti bagaimana siswa itu gitu. Tidak boleh kita menjadikan alasan itu sebagai siswanya seperti ini, ya siswa ya sebagai menurut siswa. Tugas kita sebagai guru nanti membuat dia menjadi baik, menjadi lebih baik dan sebagainya. Oke. Untuk AM saya kira banyak sekali ya pengalaman yang sudah Anda buat. Ngomong-ngomong ini tadi hanya cerita di sekolah gitu. Kan masih ada sebelum kalian terjun, setelah kalian terjun juga gitu. Ini rencananya setelah AM ini mau ngapain nih? Luarannya itu apa saja sih yang diwajibkan? Kan pasti buat laporan ya nanti. Nah, laporannya sudah selesai belum? Lagi proses. Terakhir kapan terakhir? Yang Laporan mingguan atau laporan apa Pak? Laporan akhir. Laporan akhir. berarti berbentuk yang Sudah penarikan. cerita. Sudah penarikan artinya kan sudah selesai harusnya gitu kan. Nah itu sampai mana laporannya? Dalam menyusun laporan seperti apa strategi teman-teman? Ya. Lagi proses Pak. Ya strateginya gimana? Strateginya- Deadline-nya kapan deadline-nya? Deadline-nya belum ditentukan ya Pak, tapi sebisa mungkin kami selesaikan sebelum akhir November. Akhir November. Jadi targetmu akhir November. Dalam menyelesaikan akhir November strategi apa yang digunakan? Kan kami ada 7 orang ya Pak. Oke. Nah strateginya itu kan minimal 60 halaman. Halaman. Jadi kami itu menentukan masing-masing per anak 10 lembar. Ya 10 halaman untuk per ceritanya mahasiswa. Mbak Desita sendiri sudah dapat berapa halaman? Belum sih Pak, baru saya susun kerakannya aja Pak. Berangkat. Iya. Kalau Mbak ini Ceria Mirela ini Saya belum mulai, ini baru ngumpulin dokumen tadi ya Pak.
akhir November ya. Akhir November sudah dekat lagi loh. Jadi kalau nggak nah, soalnya nilainya itu beragam ya, nggak selalu A loh. Kalau nanti belum selesai nggak tepat waktu, bisa nilainya jelek nanti. Itu terus apalagi luarannya selain laporan, Mas Andre? Apa? Ini Pak, jurnal atau proceeding gitu Pak. Oke, Mas Andre sudah belum proceedingnya? Itu sudah tahap akhir gitu Pak, untuk proceedingnya sudah Tahap akhir ini gimana tahap akhir? Kesimpulan Pak, untuk pengumpulan data semua sudah diolah, kemudian menentukan kesimpulan, baru setelah itu sudah selesai. Rencananya mau disubmit kemana nih? Itu nanti rencananya ke Seminar Nasional Pendidikan Matematika Pak. Seminar Nasional Pendidikan Matematika. Oke. Sepengetahuan saya kalau seminar pendidikan matematika itu tanggal berapa sekarang? Tanggal sekarang itu tanggal 9. 10 Pak. 10 ya. Tanggal 11 loh terakhir submit tuh. Iya. Nah, maka kalian harus selesai itu tanggal tuh, kalau belum. Oke, ada lagi yang mau disampaikan dari teman-teman ini tentang asistensi mengajar? Gimana pengalaman Anda asistensi mengajar nih? Harus ada lagi atau sudah cukup? Capek 4 bulan. Enaknya Dari 1 saya, bulan misalnya. dari saya pengalaman asistensi mengajar selama 4 bulan itu banyak banget yang diperoleh sih. Ya senang sedih, Senangnya apa senang? senangnya Selesai. Sedihnya. Sedihnya. Saya nggak terasa sedihnya Pak. Oh, kamu sedih, berarti kamu senangnya aja. Senangnya, coba senangnya. Desinta aja senangnya. Kalau Kamu dari sedihnya berarti. saya senangnya itu kan kalau melihat murid-murid ngerasa antusias pas kita ngajar itu Pak. Terjadi nggak itu kemarin kamu? Iya, Pernah terjadi nggak? Soalnya kan kalau ceritanya si Andri ini banyak yang nggak antusias. Kalau Tapi saya- rupanya dia yang kurang menarik. Kalau saya terjadi Pak, soalnya pas ketemu di jalan juga nyangka kayak Mbak di sini lah, Mbak di sini lah gitu. Gitu ya. Iya kayak merasa dicintai gitu loh Pak. Oh, Sama senangnya ya. Seneng ya. Itu kamu nanti kalau jadi guru beneran itu satu sekolah bisa nyambut kamu itu. Iya amin. Senangnya kayak gitu ya. Terus ada lagi yang juga pas kemarin perpisahan dapat banyak hadiah dari siswa Pak. Gitu. Oh, kamu udah ngasih hadiah malah apa Ngasih hadiah? Pak, Oh, kalau ngasih saya juga itu ya? di kelas kan biar mereka aktif, saya pancing dengan kalau maju ke depan dapat jajan, terus dapat permen gitu Pak. Itu sudah mengajar gitu. Jangan-jangan kamu tekor malah ya. Enggak sih Pak, kan yang maju beberapa aja. Kalau ini sedihnya coba sedihnya apa sedihnya? sedihnya ya tentunya berpisah dengan murid-murid yang udah diajar itu aja sih Pak soalnya ya. Lebih banyak senangnya sama kayak Desinta karena mereka itu ini sih Pak bisa antusias dan sama kayak Desinta ini pas IPA ya karena ya. Kalau ini PS ini. PS banyak sedihnya ini. Kalau Jadi kamu diakui senang sebagai guru ini. Senangnya kami itu Pak, senang karena udah selesai aja juga. Apa? Senang karena udah selesai. Oh, sudah selesai. Oke, pengalaman Andre, pengalamannya Anis. Pengalaman asistensi mengajar nih. Kalau buat kamu, Pengalamannya itu Pak, terutama buat ngajar sih ya Pak. Soalnya kan ini pertama kalinya berdiri di depan kelas, berdiri di 35 siswa gitu Pak. Itu dari sebuah pengalaman yang bagus sebetulnya ya. Jadi untuk sebetulnya saya itu demam panggung gitu Pak. Jadi kalau aslinya ya? Iya, Aslinya nggak suka tampil di panggung, atau takut gitu, Pak. tampil di panggung. Ya, tremor biasanya. Tremor. Setelah Kemarin? asistensi ini, Oh. memang di awal itu agak tremor karena belum Biasa. ada siswanya juga gitu Pak. Tapi setelah lama-kelamaan itu udah mulai akur, udah mulai bisa di depan siswa gitu. Jadi mengajarnya juga sebetulnya udah mulai santai gitu Pak. Gitu. Jadi ini Mbak Desinta ya, Mbak Desinta, Mbak. Jadi ya, kira-kira kan ini kan Anda kan lulusan pendidikan matematika Model Buana ya, lulus itu. Kira-kira memberi manfaat nggak ini program asistensi mengajar ini dalam ya pengalaman Anda mengajar tentunya, pengalaman Anda di sekolah. Iya Pak, sangat memberi pengalaman
banyak buat kami yang lulusan pendidikan terutama karena kan 4 bulan itu waktunya itu cukup lama karena biasanya PPL itu cuma 1 bulan. Iya. Menurut saya 1 bulan itu masih kurang buat kita belajar ngajar. Gitu. Kalau 4 bulan kelamaan. Iya. Iya kan. Tapi 4 bulan udah cukup Pak buat kita Cukup, ya. belajar ngajar, praktik di sekolahan. Gitu. Ini ke 4 bulan kemarin tuh kayak PPL atau akhirnya itu seperti yang kemarin kamu minta itu, jadi di bulan selanjutnya itu cuma datang ngajar aja atau tetap piket atau gimana? Kita akhirnya tetap piket Pak, tetap dijadwalkan piket. Jadwal piket, cuma kan nggak menetap di sana terus gitu ya? Setiap hari kan berangkat. Oh tetap Tetap berangkat. kita semua. Oh gitu ya. Ya. Oke. Baik, selain itu manfaat AM kalian kan di anu ya, dikasih saku ya, uang saku ya. Dikasih uang saku, terus apalagi konversi ya kan? Ya, konversi mata kuliah. Konversi mata kuliahnya apa saja ya? Untuk konversi mata kuliahnya itu kayak KKN, kemudian PPL 2, etika profesi, lalu iya, entrepreneurship, pendidikan matematika itu ya. Ya mungkin itu aja Pak untuk semester ini karena di semester 7 ini juga kan kami Dikit ya diambil ya? Iya betul. Kamu sudah berapa SKS yang diambil semester 7? Semester 7 ini cuman 14 SKS Pak. Berarti total sudah berapa SKS yang kamu ambil? 138 yang ngepas itu kamu Dre. Besok ngambil skripsi Iya. tapi minimal itu. Ngepas minimal batas bawah. Oke, saya kira itu ya teman-teman pengalamannya mudah-mudahan bermanfaat. Lagi mau disampaikan dulu sebelum kita berpisah pesan untuk prodi yang melaksanakan AM. Ya, Ada nggak? ada. Untuk yang pesannya ya tadi udah disampaikan. Kalau pesan buat prodi mungkin untuk ini pas pembekalan ya, Pembekalan. persiapannya itu lebih dimatangkan lagi karena dari kami masih ada yang simpang siur kadang. Simpang siur. Oke. Simpang siurnya seperti apa? Informasinya itu dari setiap anak masih kadang katanya Mbak ini kayak gini, katanya Pak ini kayak gini. Oh iya. Nah, Tidak satu sepemahaman ya. Iya. Harusnya ngikuti buku panduan. Buku panduannya ada nggak? Ada. Nah itu buku panduannya juga Kenapa buku panduannya? kurang lebih awal lagi. Oh, Iya, keluarnya lebih awal. Iya. Setelah simpang siur baru keluar buku panduan gitu ya. Oke. Harusnya keluarnya di awal baru. Oke, ya itu nanti diberi masukan untuk prodi biar bisa. Ya mudah-mudahan kalau besok dapat hibah lagi, nah itu kan sudah ada prototipe buku panduan tinggal menyempurnakan karena ini awal itu ya. Iya. Terus ada lagi nggak? Apa gitu selain itu bekalan? Ya, semoga ini kalau dapat hibah lagi, Iya. asistensi mengajar tetap bisa berlanjut Iya. sampai adik tingkat kita. Bermanfaat anak ya. Iya, bermanfaat. Sudah? Sudah. Oke, terima kasih. Itu tadi wawancara kita dengan wawancara, sorry. Kayak presenter SCTV aja. Pomed kita, podcast matematika kita pada siang hari ini saya sudah 2 kali membawakan pomed di lab matematika ini. Nanti kita bersambung kembali atau bertemu lagi di pomed edisi ujian AM yang sesi kedua yang saya gitu. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.